Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mahmud Riyadi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang framework Kanban. Apa sih itu Kanban? Jadi Kanban itu merupakan alat manajemen proyek visual yang membantu tim mengorganisir pekerjaan dan merampingkan alur kerja mereka. Nah, Kanban itu pertama kali dikembangkan oleh Toyota pada tahun 1940 dan telah diadopsi oleh banyak industri. Nah, kemudian bagaimana Kanban bekerja? Kanban bekerja itu menggunakan papan atau board dengan kolom-kolom yang mewakili berbagai tahap proyek atau proses. Tugas atau item diwakili oleh kartu atau sticky notes yang dipindahkan melintasi papan saat progres dari suatu tahap ke tahap berikutnya. Nah, kemudian di sini ada papan Kanban. Nah, papan Kanban itu memiliki 3 dasar kolom. Yang pertama itu ada kolom to do atau untuk dilakukan. Kemudian yang kedua itu ada kolom doing sedang dikerjakan, dan yang ketiga itu ada kolom done untuk selesai. Jadi ini Kanban itu bekerja. Nah, kemudian apa manfaat dari Kanban? Manfaat dari Kanban yang pertama itu representasi visual yang jelas. Nah, artinya Kanban itu menyediakan representasi visual yang jelas dari alur kerja. Kemudian juga memudahkan anggota tim melihat tugas yang sedang berlangsung, yang sudah selesai, dan yang perlu dilakukan selanjutnya. Itu manfaat dari Kanban yang pertama. Kemudian yang kedua itu meningkatkan kolaborasi dan komunikasi. Nah, dengan memvisualisasikan alur kerja, anggota tim itu dapat mengidentifikasi kemacetan atau masalah yang ada pada tugas, kemudian memprioritaskan tugas dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga itu mendorong peningkatan berkelanjutan. Nah, artinya apa? Artinya Kanban itu memberikan umpan balik real time tentang kemajuan setiap tugas. Itu memungkinkan tim mengidentifikasi area untuk meningkatkan proses dan melakukan penyesuaian. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah penyerapan Kanban? Di sini dijelaskan bahwa dalam menerapkan Kanban itu ada 5 langkah. Yang pertama itu kita harus menyiapkan papan Kanban-nya. Nah, untuk menyiapkan papan Kanban itu dapat dilakukan di papan tulis fisik atau menggunakan alat digital seperti Trello atau menggunakan Asana atau Jira. Kemudian papan itu harus dibagi menjadi kolom-kolom yang mewakili tahap proyek, misalnya backlog, in progress, dan testing, kemudian done. Kemudian langkah yang kedua itu tambahkan tugas ke backlognya. Tugas harus dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikelola, dan setiap tugas itu ditulis pada kartu terpisah. Kemudian yang ketiga itu pindahkan tugas ke kolom progress. Dan yang keempat itu pantau kemajuan, dan yang kelima itu pindahkan tugas yang selesai ke kolom done. Jadi itu merupakan langkah-langkah dalam penerapan Kanban. Mungkin itu saja video kali ini. Saya ucapkan terima kasih.